Oke, selamat pagi Cailing dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Iksafnan dari PT Pena Ungu TBK yang hari ini akan membawakan pitching atau presentasi tentang solusi yang kami tawarkan dari perusahaan kami terhadap permasalahan yang Cailing sendiri keluhkan pada meeting sebelumnya. Oke, pertama-tama kami menyusun sebuah solusi berupa sebuah sistem kasir dari toko Rukun Jaya milik CIRN sendiri, dan untuk yang mengerjakan ada dari perusahaan kami yaitu PT TBK. Untuk tim yang mengerjakan pada proyek kali ini, yang pertama ada saya sendiri Muhammad Tiksa Afnan sebagai product owner, lalu didampingi oleh teman saya sebagai Scrum Master yaitu ada Ahmad Filah Alwi. Untuk UI UX designer ini dilakukan oleh Mas Farisandi Muhammad. Untuk UI itu juga ada dari Mas Ahmad Anas yang hari ini kebetulan belum bisa hadir pada meeting kita di pagi hari ini. Yang terakhir untuk backend developer kami ada 2 orang. Yang pertama dari Mas Udil Absor dan juga Mas Farhan Nafi Salam. Seperti itu. Lanjut, kami sudah memetakan beberapa latar belakang dan juga masalah yang dikeluhkan oleh CILink pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada ketergantungan yang sangat besar terhadap owner, tergantung dengan operasional yang sedang dilakukan gitu. Misal CILink tidak bisa hadir ya di toko, tentu saja toko akan tutup dan juga tidak bisa beroperasi gitu. Jadinya untuk hal itu sendiri akan sangat berimpact kepada konsistensi dari operasional sendiri, dan juga dari keuangan pasti juga akan sedikit bermasalah jika terus dipikir. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua yang kami petakan adalah sistem pencatatan keuangannya itu masih manual dari toko Rukun Jaya sendiri, sehingga kesulitan dari CILink untuk melakukan analisis laporan setiap bulannya gitu. Yang terakhir, karena tidak adanya pencatatan tentang lokasi dan juga harga barang, sehingga dari karyawan sendiri kesulitan gitu untuk mencari suatu barang yang spesifik di suatu rak gitu, sehingga menyulitkan juga bagi customer juga untuk melihat barang-barang yang ingin diambil, dan juga karena harga barangnya tidak lengkap sehingga perlu CILink gitu. Jadi seperti tadi yang saya bilang di awal, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap CILink ini menjadi hambatan terbesar pada permasalahan yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Karena itu kami bangun sebuah solusi yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Filawi. Silakan Mas Ahmad Filawi. Oleh karena latar belakang yang tadi sudah disebutkan, kami memperkenalkan solusi digital yang kami rancang untuk membantu operasional toko menjadi lebih modern, efisien, dan terintegrasi dalam satu sistem. Solusi ini hadir dalam bentuk aplikasi berbasis website, sehingga dapat diakses dengan lebih mudah dan fleksibel tanpa perlu instalasi. Kami menghadirkan sistem ini sebagai solusi untuk membantu pemilik usaha mengelola bisnisnya secara lebih praktis dan terstruktur. Fitur utama dari aplikasi ini adalah point of sales atau POS, yang memungkinkan proses transaksi kasir dilakukan dengan cepat, akurat, dan minim kesalahan. Dengan sistem ini, proses pembayaran, pencatatan penjualan, hingga penghitungan total transaksi dapat dilakukan secara otomatis. Selain itu, terdapat fitur pelacakan barang yang membantu CILink memonitor stok produk secara real-time. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengetahui jumlah stok yang tersedia, barang masuk dan keluar, serta mengurangi risiko kehabisan ataupun penumpukan barang. Kami juga menyediakan dashboard laporan keuangan yang menampilkan data bisnis secara visual dan informatif. Melalui dashboard ini, pemilik usaha atau CILink dapat melihat performa penjualan, pendapatan, hingga aktivitas toko secara lebih mudah untuk mendukung pengambilan keputusan selanjutnya. Kemudian, dari sisi keamanan dan manajemen pengguna, aplikasi ini menerapkan Role-Based Access Control atau RBAC. Artinya, setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya, seperti admin, kasir, maupun owner. Sehingga keamanan data lebih terjaga dan penggunaan sistem menjadi lebih terkontrol. Tidak hanya itu, sistem ini juga memiliki fitur diskon customer VIP sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan loyalitas pelanggan. Selain membantu menjaga hubungan dengan pelanggan tetap, fitur ini juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan penjualan. Kemudian tersedia fitur cetak nota otomatis yang membuat proses pelayanan menjadi lebih profesional, cepat, dan rapi.
nota transaksi dapat langsung dicetak setelah pembayaran selesai dilakukan. Dengan adanya aplikasi ini, kami berharap toko dapat menjalankan operasional bisnis secara lebih efektif, mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan akurasi data, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Gitu. Next, solusi yang kami hadirkan tidak terlepas dari juga kebutuhan fungsional yang dibutuhkan oleh CI-Link. Berikut merupakan kebutuhan fungsional yang akan dijelaskan oleh Baik, untuk kebutuhan fungsional kami telah menjabarkan dengan beberapa kode produk backlog dan juga beberapa kebutuhan fungsional dengan deskripsinya. Untuk kode yang pertama yaitu merupakan database produk dan manajemen inventaris yang merupakan pendataan barang beserta nama, harga beli, harga jual, stok, dan juga posisi rak atau section. Lalu kebutuhan selanjutnya yaitu modul kasir atau POS yang merupakan antarmuka transaksi untuk memproses bagaimana penjualan secara cepat oleh kasir. Lalu selanjutnya ada cetak nota otomatis yang merupakan sistem mencetak nota fisik atau ekspor PDF setelah pembayaran selesai. Lalu selanjutnya ada role based access control yang dimana merupakan pembatasan hak akses antara pemilik dan kasir yang menggunakan fitur login dan juga hak akses halaman. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan dasar yang berisi tentang summary atau ringkasan pendapatan harian, mingguan, dan bulanan yang dapat diakses pemilik. Lalu selanjutnya ada notifikasi stok menipis, yaitu sistem yang memberikan peringatan visual atau email jika stok di bawah batas minimum. Lalu selanjutnya ada pencarian dan filter barang, yang merupakan fitur untuk mencari produk berdasarkan nama, kategori, atau kode barang. Lalu selanjutnya ada manajemen diskon VIP, untuk memperhitungkan otomatis diskon untuk pelanggan yang memiliki nomor member atau HP VIP. Lalu selanjutnya ada fitur garansi toko yang merupakan fitur untuk memproses penggantian barang cacat atau salah dari pelanggan serta memperbaiki status barang. Lalu selanjutnya ada audit log atau riwayat aktivitas yang mencatat secara otomatis aktivitas sensitif seperti siapa yang mengubah jumlah stok atau menghapus transaksi untuk mencegah kecurangan atau ketidakpastian data. Lalu selanjutnya kebutuhan non-fungsional. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja seperti keamanan, kenyamanan penggunaan, dan keandalan sistem, bukan fitur utama yang dimiliki sistem. Pada aplikasi manajerial untuk CI-Link ini sendiri, yang kita butuhkan yang pertama adalah BB11 atau backup data. Sistem melakukan backup database otomatis ke cloud setiap hari pukul 11 malam agar data tetap aman dan tidak hilang saat terjadi kerusakan atau error sistem. Selanjutnya yaitu PB12, yaitu kemudahan antarmuka atau usability-nya, yaitu sistem dirancang mudah digunakan dengan tombol besar dan font minimal 16 pixel agar nyaman digunakan di tablet maupun PC, terutama oleh kasir senior. Oke, selanjutnya ada use case diagram dari sistem kasir toko Rukun Jaya sendiri. Baik, pada use case diagram ini dijelaskan sistem kasir untuk toko Rukun Jaya itu memiliki 3 aktor utama, yaitu kasir, owner, dan sistem email eksternal. Kasir berfokus pada proses transaksi seperti mencari lokasi barang, melakukan transaksi pos, serta mencetak nota otomatis. Dalam proses transaksi terdapat fitur tambahan seperti kelola keranjang belanja, diskon VIP, dan perhitungan total pembayaran. Selanjutnya, owner memiliki akses lebih luas, yaitu mengelola inventaris seperti data barang, kategori barang, dan pengaturan stok minimum. Owner juga dapat mengelola pengguna, mengatur hak akses, serta melihat laporan keuangan dan notifikasi stok. Pada bagian login, sistem selalu melakukan verifikasi kredensial pengguna. Selain itu, ketika stok menipis, sistem dapat mengirim email notifikasi otomatis yang sudah integrate melalui sistem email eksternal. Jadi, sistem ini tidak hanya membantu proses transaksi, tapi juga mendukung pengelolaan inventaris, keamanan akses, laporan keuangan, dan monitoring stok secara otomatis. Oke. Selanjutnya untuk resiko dan mitigasi yang akan kami lakukan. Jadi untuk resiko yang mungkin ada, yang pertama kehilangan data transaksi, kemudian mitigasinya membuat backup database otomatis,
Kemudian resiko server down, mitigasinya membuat monitoring server dan restart otomatis. Kemudian resiko akses ilegal, kemudian kita akan mengimplementasikan RBAC dan audit akun, dan terakhir resiko bug setelah update, mitigasinya melakukan pengujian staging sebelum production. Berikut kontribusi anggota kami. Yang pertama, Muhammad Deksa Afnan sebagai product owner, yaitu menentukan requirement gathering, menginisialisasi dokumen PRD, kemudian manajemen product backlog. Kemudian ada Ahmad Villa Alwi sebagai Scrum Master, yaitu membuat estimasi story point, pembaruan user story, dan fasilitator tim. Kemudian Faris Adi Muhammad sebagai UI UX Designer, yaitu merancang activity diagram, pemodelan sistem, dan high fidelity UI design. Kemudian Ahmad Ana sebagai front-end developer, yaitu membuat manajemen user story dan penyesuaian kriteria penerimaan antarmuka. Yang terakhir, ada saya sendiri dan Ulil Absor sebagai back-end developer, yaitu menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dan membuat arsitektur back-end dan logika bisnis database. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian untuk presentasi pitching kami pada pagi hari ini. Mungkin ada sedikit tambahan yang tadi mungkin sedikit lupa kami sampaikan, yaitu di bagian UI yang sudah kami buat sebelumnya, yang sudah dibuat oleh Mas Faris ya. Jadi di sini bisa dilihat Bapak Ibu untuk UI-nya sendiri, kami memilih warna putih untuk memberikan kemudahan bagi CLink sendiri, karena mengingat CLink sudah cukup berumur, jadi kami memilih warna yang cukup simpel dan mudah untuk digunakan seperti itu. Nah, di sini ada 3 halaman utama yang sudah dibuat, yaitu halaman yang pertama ini untuk dashboard laporan keuangannya. Jadi bisa dilihat di sini juga angka-angkanya sudah cukup besar ya, sehingga mempermudah bagi CLink sendiri untuk membacanya seperti itu. Di sini ada total revenue, total transaksi, dan juga yang lain-lain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada untuk postnya atau point of sales-nya di sini. Jadi bisa dilihat ya, ada beberapa barang, ada pencarian juga. Nanti di sebelah kanan ini akan ada ordernya atau rangkuman dari ordernya, ada barangnya, ada jumlahnya, ada harganya. Kita juga bisa masukkan diskon VIP khusus untuk customer VIP seperti itu, seperti request oleh CLink pada pertemuan sebelumnya. Lalu di akhir juga ada total pembayarannya seperti itu. Dan juga akan kami tambahkan mengenai pencetakan dari nota itu sendiri. Begitu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa melalui nomor telepon di bawah ataupun melalui email ya. Untuk jadi kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.